Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Putri Yohadiratun-Nisa NIM 19210175 akan sedikit menjelaskan tentang peradilan pada masa penjajahan. Selanjutnya yaitu peradilan agama pada masa penjajahan Belanda. Nah, perlu diketahui bahwa eksistensi peradilan agama telah ada bersama masuknya Islam pada abad pertama Hijriah atau 7 Masehi, dan masyarakat mulai melaksanakan ajaran Islam sesuai fikih. Sedangkan pada masa penjajahan, pelaksanaan dan kekuasaan kehakiman pada peradilan agama diserahkan pada raja atau sultan dengan berbagai istilah dan nama yang beragam sesuai dengan sejarah keberadaannya pada masing-masing daerah. Nah, atas dasar realitas seperti ini, para ahli hukum Belanda diantaranya yaitu Ludwig William Christian van der Belt berpendapat bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah hukum undang-undang agama mereka, yakni hukum Islam. Teori ini kemudian dikenal dengan teori Recepti in Complexio yang sejak tahun 1855 telah didukung peraturan perundang-undangan Hindia Belanda melalui pasal 75, 78 dan RR tahun 1857 atau Statbat tahun 1855 nomor 2. Nah, sebelum Islam masuk ke Indonesia, di Jawa dikenal dua peradilan. Yang pertama yaitu peradilan padu atau peradilan pidana dengan menggunakan hukum Hindu, dan yang kedua peradilan perdata dengan menggunakan hukum adat. Sejak tahun 1800, pemerintah Hindia Belanda telah secara tegas mengakui bahwa undang-undang Islam atau hukum Islam berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam. Pengakuan ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan tertulis pada 78 Reglement of the Belgian Regering van Nederland Indie atau disingkat dengan Regering Reglement atau RR Statbat tahun 1854 nomor 129 dan Statbat tahun 1855 nomor 2. Peraturan ini mengakui bahwa telah diberlakukan undang-undang agama dan kebiasaan penduduk Indonesia. Pada pasal 78 RR 1854 berbunyi, dalam hal ini terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk kepada keputusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menganut undang-undang agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka. Dan pada periode tahun 1882 sampai dengan 1937 secara yuridis formal peradilan agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dengan sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia, yaitu di Jawa dan Madura pada tanggal 1 Agustus 1882. Kelahiran ini berdasarkan suatu keputusan Raja Belanda, yakni Raja William III, tanggal 19 Januari 1882. Nomor 24 yang dimuat Statbat tahun 1882 nomor
152 yang berisikan 7 pasal. Pasal pertama yaitu di samping setiap peradilan negeri di Jawa dan Madura diadakan suatu pengadilan agama yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum Landrat. Pada pasal kedua, pengadilan agama terdiri atas penghulu yang diperuntukkan kepada Landrat sebagai ketua, sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 8 orang ulama Islam sebagai anggota. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atau presiden. Pasal ketiga yaitu pengadilan agama tidak boleh menjatuhkan putusan kecuali dia sekurang-kurangnya 3 orang anggota termasuk ketua. Kalau suara sama banyak, maka suara ketua yang menentukan. Pasal keempat, keputusan pengadilan agama ditulis dengan disertai alasan-alasan yang singkat. Juga harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh para anggota yang turut memberi keputusan. Dalam berperkara disebut pula jumlah ongkos yang dibebankan kepada pihak-pihak yang berperkara. Pada pasal 5, kepada pihak-pihak yang berperkara harus diberikan salinan surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua. Dan pada pasal ke-6, keputusan peradilan agama harus dimuat dalam suatu daftar yang diharuskan oleh residen setiap warga 3 bulan sekali untuk memperoleh penyaksian dan pengukuhan. Dan pada pasal ke-7, keputusan pengadilan agama yang melampaui batas wewenang atau tidak memenuhi ketentuan ayat 2, 3, dan 4 di atas sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, maka tidak dapat dinyatakan berlaku. Selanjutnya yaitu pada tahun 1882 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Statblad nomor 152 yang merupakan pengakuan resmi terhadap eksistensi peradilan agama dan hukum Islam di Indonesia. Secara kelembagaan juga dibentuk lembaga peradilan agama dan dengan nama Priesterate. Nah, badan peradilan Priesterate lazim disebut dengan Red Agama, yang kemudian terakhir dikenal dengan peradilan agama. Nah, keputusan Raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai 1 Agustus 1882 sebagaimana dimuat dalam Statblad tahun 1882 nomor 153. Sehingga dapat dikatakan bahwa tanggal kelahiran Badan Peradilan Agama di Indonesia yaitu pada tanggal 1 bulan Agustus tahun 1882. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Akhirnya dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rin Arinur Anggreni dengan NIM 1921013 ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yakni tentang implementasi pengadilan agama. Nah, dalam implementasi, keberadaan priester atau peradilan agama memiliki istilah yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Untuk wilayah Jawa dan Madura digunakan istilah pengadilan agama untuk tingkat pertama dan Mahkamah Tinggi Islam untuk tingkat banding sesuai dengan STBL 1882 nomor 152 dan STBL 1937 nomor 116 dan STBL 1937 nomor 610. Sementara untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan nama Kerapatan Kodi
untuk pengadilan tingkat pertama dan kerapatan kodi besar untuk tingkat banding. Ketentuan ini diatur dalam STBL 1937 nomor 638 dan 639. Selanjutnya, wewenang pengadilan agama pada zaman Belanda. Lah, mengenai wewenang, lembaga peradilan agama di masa penjajahan memiliki kewenangan yang hampir sama dengan saat ini pada masa ini. Nah, yang membedakan hanyalah lembaga peradilan agama di luar Jawa dan Madura semasa penjajahan mempunyai wewenang yang lebih luas. Namun sekarang hal itu disesuaikan dengan wewenang yang ada di Jawa dan Madura, karena Jawa dan Madura dijadikan sebagai contoh untuk pengadilan agama lainnya. Selanjutnya, peralihan pasal 3 bala tentara Jepang yakni Osamu Seizu yakni tanggal 7 Maret 1942 nomor 1 yang berisi pada saat Jepang menduduki Indonesia, peradilan agama tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan agama dan Kaikyo Koto Hoin untuk Mahkamah Islam tertinggi. Selanjutnya, pada tanggal 9 April 1942, pemerintahan bala tentara Dai Nippon mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 tentang pengadilan bala tentara Dai Nippon. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa di tanah Jawa dan Madura telah diadakan Gunsei Hoin atau pengadilan pemerintahan bala tentara. Maksudnya adalah pengadilan masa bala tentara. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama Roni Diatullah, NIM 1921098. Ingin melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya, Rin Arinduran, yaitu tentang undang-undang yang mengatur tentang pengadilan pada masa dahulu penjajah. Pasal 3 undang-undang menyebutkan bahwa untuk sementara waktu Junsei Huin atau pengadilan pemerintahan bala tentara terdiri dari Tiho Huin sebagai pengadilan negeri, Keizai Huin hakim polisi, Ken Huin pengadilan kabupaten, Gup Huin pengadilan kemudanan, Keikoyo Koto Huin Mahkamah Islam Tinggi, Suryo Huin rapat agama. Ini ialah pengadilan bala tentara pada masa penjajahan Jepang. Nah, kemudian pada tanggal 14 April 1945 Dewan memberikan jawaban pasal 11 huruf F urusan pengadilan agama. Dalam negara baru yang memisahkan urusan negara dengan urusan agama, tidak perlu mengadakan yang namanya pengadilan agama sebagai pengadilan istimewa. Akan tetapi, untuk mengadili urusan seseorang yang bersangkut paut dengan agamanya, cukup segala perkara diserahkan kepada pengadilan biasa yang dapat meminta pertimbangan seorang ahli agama. Jadi pada masa itu, jika seseorang yang ada membuat masalah yang bersangkut paut dengan agamanya, cukup perkara tersebut diserahkan kepada pengadilan biasa, kemudian dimintai pendapat atau pertimbangan dari seorang yang ahli agama. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia mengumumkan kemerdekaannya. Maka dari itu pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Agung buatan Jepang itu tidak berfungsi dan peradilan agama tetap eksis di samping peradilan-peradilan lain. Ini dulu Indonesia diberikan kesempatan oleh Jepang untuk merdeka atas desakan para pemuda pada masa itu. Masa ya kan,
kemerdekaan Republik Indonesia diberikan oleh Jepang kepada Indonesia. Seharusnya kan harus independen atau berdiri sendiri negara itu. Nah, disitulah didesak. Nah, akhirnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Dapat diambil kesimpulan dengan keluarnya STBL tahun 1937 nomor 116 tentang perubahan dan penambatan Staatsbald. Dapat diambil kesimpulan dengan keluarnya Staatsbald 1937 nomor 116 tentang perubahan dan penambahan Staatsbald 1882 nomor 152 tentang wewenang peradilan agama di Jawa dan Madura. Kompetensi peradilan agama menjadi sempit, yakni hanya dalam bidang-bidang tertentu saja. Jadi pada masa itu, pada masa penjajah yang masih mengikuti dengan Staatsbald 182 dan direvisi 100 tahun 1937 itu eksistensi atau kompetensi peradilan agama itu hanya dalam bidang-bidang tertentu saja. Jika toh memang masalahnya menyangkut paut tentang agama, ya akan dibawa ke peradilan biasa seperti yang dijelaskan pada slide nomor 12. Cukup diserahkan kepada pengadilan biasa, lalu dihadirkan tokoh agama, ahli agama untuk meminta pertimbangan. Secara simbolik, Belanda menggambarkan hubungan Islam dengan Jepang sebagai bulan sabit atau simbol Islam, dan matahari terbit simbol Jepang sebagai bentuk hubungan antara subordinasi dengan subordinasi. Pada masa itu, Belanda menggambarkan hubungan Islam dengan Jepang sebagai bulan sabit. Hingga sekarang pun masih ada lambangnya di kubah-kubah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada salah dalam penuturan kata saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.